Sengaja Pak. Sebelumnya boleh tahu dengan Bapak siapa? Kenalan. Pak Heri Mustari, Sebagai apa di kelurahan ini? Kepala Seksi Ekonomi, Pembangunan, dan Lingkungan Hidup, Lingkungan hidup. Kelurahan Babakan Sari. Baik Pak. Sebelumnya saya dari mahasiswa STIKAN ingin mempertanyakan sedikit terkait dengan kondisi lingkungan hidupnya, kondisi lingkungan hidup di lingkungan sekitar ini. Kebetulan juga kan curah hujan untuk di Kota Bandung sekarang mulai agak random dan agak meningkat juga. Tiba-tiba hujannya tinggi, tiba-tiba hujannya rendah gitu kan. Terkait hujan tersebut mungkin bisa terjadi akibatkan banjir di daerah Bandung terutamanya. Untuk di Babakan Sari sendiri Pak nih, apakah ada penanggulangan terkait pengelolaan sampah untuk menghindari banjir-banjir tersebut? Ya. Nah, sebelumnya kan kita juga sudah ada sudah ada instruksi dari tingkat kota untuk masalah sampah-sampah terkaitan dengan ada di saluran air ya, di kali gitu ya. Ini kita sudah ada kegiatan yang namanya Mapag Hujan. Mapag Hujan itu di mana di situ dilibatkan seluruh unsur sebenarnya ya, dari kita kelurahan ada petugas gorong-gorong kebersihan ya, gober ya, itu turun juga, terus dengan warga sekitarnya juga ya ikut ya partisipasi untuk membersihkan saluran air gitu ya. Kita udah beberapa kali melakukan pembersih di kali ya, seperti kita ketahui kalau untuk Kelurahan Babakan Sari sendiri ini ada dua sungai besar ya, Sungai Cicadas dan Cidurian ya, itu melintasi wilayah kami ya. Terus yang kecilnya itu ada Sungai Dese, terus Sekewalu, Cibogo. Jadi yang kecilnya ada 3, yang besarnya 2 itu. Itu semua kali itu kan harus kondisi siap untuk menampung aliran air hujan ya, supaya ini. Tapi itu emang ada beberapa kali yang perlu dinormalisasi karena ada endapan yang cukup lumayan ini ya, karena itu tidak bisa mengandalkan petugas gober karena harus pakai alat-alat yang ini ya, yang memadai ya. Nah, itu kita udah berupaya untuk membersih dulu sampah di kali gitu ya. Udah ini ya, alhamdulillah ya, dengan adanya hujan kita tidak ada laporan ini gitu banjir gitu ya. Mudah-mudahan sih jangan ya. Ke depan kan musim hujan belum ini ya, belum intensnya belum tinggi gitu ya, masih baru mulai gitu ya sekarang ya. Kita sementara kita juga kan ada program pengolahan sampah ya, pengolahan sampah di sini ya, karena kemarin kan ada problem masalah TPA Sarimukti ya, yang sempat kan ya, ini ya kabar itu yang kebakar awalnya ya, akhirnya kita membatasi pembuangan ke sana karena kondisi di sana sedang crowded waktu itu. Akhirnya turun surat edaran dari Pak Wali Kota agar kita untuk dapat mengolah sampah secara mandiri dan berkelanjutan gitu ya. Nah ini kita nanti kan pada tahun 2024 itu TPA Sarimukti itu kan ditutup terkecuali untuk sampah residu yang ini ya. Nah untuk sampah-sampah kita, untuk sampah organiknya sendiri kita sudah distribusikan 20% dari jumlah kakak ya, ember kompos ya, ember karung dan kompos itu ya. Nah mereka mengelola sendiri dari sumber dari rumah tangga. Nah sebagian yang 80% sisanya nanti kita kan sedang membangun rumah magot ya, pengolahan sampah dengan magot gitu. Nah ini sudah disiapkan di RW 11 ya. Emang belum selesai 100% ya, jadi kita belum menerima magotnya sendiri ya, tapi kita sudah disosialisasikan ke RW ya, untuk yang 80% sampah yang tidak tertampung oleh Kang Empos tuh kita bisa diarahkan ke sana gitu. Dengan sistemnya ya kita mengumpulkan sampah organik yang sudah dipilah ya dari warga ya. Nanti itu petugas sampahnya bisa diantar ke lokasi gitu ya. Gitu. Nah di sana kita juga udah ada petugas 4 orang yang direkrut ya, petugas padat karya khusus untuk pengolahan magot nantinya gitu. Itu udah
udah direkrut dari mulai kerja tanggal 11 November sampai nanti tanggal 31 Desember selesai gitu ya. Mereka dikhususkan untuk pengolahan magot itu nantinya gitu. Karena kita kan kebetulan pengolahan Babakan Sari ini jadi peternakan maggot itu ya, pengolahan magotnya itu skalanya skala kewilayahan, satu kelurahan gitu ya. Jadi kita juga perlu dukungan dari semua warga lah ya, masyarakat ikut misalnya ikut berperan di situ dari mulai awal pemilahan sampahnya ya sampai nanti pengumpulan sampah untuk dikirim ke sana ya. Karena kan sampah itu tidak bisa lagi dibuang ke TPS, sudah harus dikelola sendiri gitu. Mungkin untuk untuk pengolahan sampah sendiri seperti itu ya, ada dua metode ya, metode dengan Pangempos ya, dan metode dengan maggot gitu. Sedikit bertanya lagi Pak terkait untuk yang maggot. Kan kalau dari maggot itu berarti dia tuh memiliki nilai ekonomi secara untuk hasil untuk si produksi magotnya itu. Kesananya mungkin seperti itu ya, ya bukan mungkin ya, pastinya seperti itu ya. Mungkin yang awal kita edukasi dulu masalah ini, pengolahan sampahnya aja dulu Pak, secara ini mungkin itu nanti ada nilai tambah dari situ ya. Jadi sampahnya terolah ya, sementara kita menghasilkan dari hasil maggot itu ya sama beternak maggot kan bisa mungkin nanti bisa ada nilai tambah untuk kelompok lingkungan mungkin ya, ke situ untuk membantu lah ya. Mudah-mudahan ini program ini bisa terwujud dengan baik ya, dengan sukses lah gitu ya. Baik sih Pak. Oke, lihat kayak gitu, satu pertanyaan lagi terakhir untuk terkait masyarakat di sekitar Babakan Sari itu sendiri, untuk keaktifannya atau berperan aktif dalam program-program yang telah Bapak rancang ini, sejauh mana peran aktif dari masyarakat saat ini? Ya, kalau kita kan beberapa kali kita sempat rapat koordinasi dengan pengurus ya, pengurus RW ya. Kita sampaikan termasuk juga dengan kader-kader ibu-ibu PKK ya, itu mereka yang nanti yang mengedukasi warga langsung ya. Kita sampaikan dengan dibantu oleh dari tim pendamping dari DLH ya. Waktu itu kita sampaikan program ini adalah program kewilayahan yang harus kita dukung gitu. Nah kalau kita hanya mengandalkan misalnya hanya kelurahan ya, ini ya saya yakin ya tanpa ada keterlibatan warga tidak akan berhasil gitu. Karena kita juga tidak bosan-bosan kita juga mengedukasi warga ya. Seperti kita juga ya ada beberapa titik ya sampah yang tercecer ya, itu walaupun itu bukan warga kita gitu yang buang sambil lewat sambil ini kan dibuang gitu ya. Kita tetap kita edukasi juga, kita ini ke warga yang sekitarnya untuk peduli lingkungan, untuk kita jaga lah, kita rawat lingkungannya gitu. Dengan cara kalau misalnya ada yang buang situ ya tolong diperingati gitu ya, karena itu sudah merupakan pelanggaran ya. Mungkin hanya kalau partisipasi warga ya, kita juga di Kelurahan Babakan Sari ini ada yang namanya kepeduliannya berupa program Kampisman ya. Apa itu? Kurangi, pisahkan, manfaatkan dari sampah tuh ya. Jadi misalnya untuk sampah organik ya, itu kan manfaat sekali ya untuk ini ya. Itu bisa langsung dijual, bisa dimanfaatkan untuk kerajinan tangan segala macam lah itu. Nah kita ada kelompok namanya ibu-ibu, kebanyakan ibu-ibu sih ya. Pagi-pagi tuh ada gerakan pungut sampah GPS, jadi bebersih lingkungan ya, kayak seperti itu masing-masing wilayah ya RW itu ditentukan harinya oleh masing-masing gitu ya. Hari Senin, Selasa juga ada, Rabu ada ya, itu tergantung keinginan mereka kapan gitu. Karena ini kebanyakan ibu-ibu ya, pasti mulainya dari jam 6 pagi sampai jam 7 udah selesai
karena mereka kan aktivitas Iya, selanjutnya ya ada yang masak mungkin Masak, ya, iya. ada yang ngantar anaknya Ngurus segala anaknya, macam, betul. ngurus anaknya. Jadi kita di ini kan hanya 1 jam itu, tapi mereka sudah punya standar untuk metode pembersihan dari mereka gitu. Seperti kita kalau tiap hari kita merawat depan rumah masing-masing aja, Minimal aja, ya, ya. itu kita kemungkinan akan terjaga ya Betul. kebersihannya gitu. Karena pola terbiasa itu kan, kebiasaan itu susah Susah betul, sebenarnya. harus dipaksakan juga Iya, membentuk pola habitnya. iya merubah pola pikir tuh kita membutuhkan waktu memang ya. Betul, Pak. Karena tidak semua warga tuh ya macam-macam lah. Oke. Baik Bapak, mungkin hanya itu saja untuk Iya, pertanyaan terima terkait kasih ya. lingkungan ya. Terima kasih atas waktunya dan kesediaan Bapak untuk di dalam tugas kami. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Betul, ya. atas Bapak, atur